lagi di Dapur Wilanti. Kali ini Dapur Wilanti ingin berbagi video cara pembuatan tumpeng nasi kuning. Untuk menunya sendiri terdiri dari nasi kuning, mie goreng, ayam goreng, orek tempe, ikan asin, dan sambal goreng kentang. Nah, untuk hiasannya kita memakai tomat, cabai, wortel, kacang panjang, daun selada, daun pisang. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil jadinya. Nah, untuk itu lalu kita siapkan untuk proses pertama, kita memasak nasi kuningnya. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, beras yang sudah kita cuci bersih lalu kita masak. Untuk proses memasaknya, bawang putih kita tumis sampai harum, lalu kita masukkan santan. Setelah mendidih kita masukkan berasnya, lalu kita kasih bumbu garam, royco, dan kita aduk-aduk sampai semua rata. Lalu kita tambah daun salam, daun serai, dan daun jeruk. Nah, setelah matang lalu kita cetak seperti ini ya teman-teman. Untuk proses yang kedua, kita memasak sambal goreng kentang. Untuk sambal goreng kentangnya ini kita memakai bahan-bahannya kentang dan ati ayam. Ati ayam ini sudah saya ungkep ya teman-teman untuk menghilangkan bau amisnya. Nah, setelah bawang putih kita tumis dan harum, lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Bumbu yang di blender bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Sebelum di blender kita kukus dulu ya teman-teman. Nah, di sini bumbu penyedapnya teman-teman, ada royco, garam, sasa, gula, daun salam, daun jeruk. Setelah bumbu yang kita tumis harum dan matang, lalu bumbu penyedapnya kita masukkan. Royco, garam, laos, dan lainnya kita masukkan ya teman-teman, lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan ati ayam yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk-aduk supaya bumbu tercampur rata. Setelah itu lalu kita masukkan kentang yang sudah kita goreng dan kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbu tercampur. Setelah itu lalu kita angkat dan ini sudah matang teman-teman untuk sambal goreng kentangnya. Lalu tahap ketiga kita memasak orek tempe. Bumbu-bumbunya sendiri kita potong-potong ya teman-teman. Ada cabai merah, bawang putih, dan bawang merah. Untuk tempenya kita potong-potong juga lalu kita goreng setengah matang. Setelah itu lalu kita masak. Proses memasaknya kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Setelah bawang merah dan bawang putih harum, kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita tambahkan bumbu penyedap, royco, garam, dan gula merah. Nah, ini bumbu-bumbu yang lainnya teman-teman, bumbu penyedapnya. Royco, garam, gula merah, laos, daun salam, dan daun jeruk. Nah, ini kita masukkan semua ya teman-teman untuk bumbu pelengkapnya. Setelah itu lalu kita masukkan tempenya. Tempe yang sudah kita goreng tadi. Lalu kita aduk-aduk dan sampai bumbu meresap.
Kita cobain, bila rasa sudah pas, lalu kita angkat. Proses selanjutnya kita menggoreng ayam. Ayam yang sudah kita ungkep, lalu kita goreng ya teman-teman. Kira-kira seperti ini cara menggorengnya teman-teman. Tentu saja teman-teman sudah bisa menggoreng ayam juga. Nah, ini ayam yang sudah matang teman-teman, yang sudah kita goreng. Untuk proses selanjutnya, lalu kita menggoreng ikan asin. Seperti ini teman-teman, ikan asin kita cuci bersih, lalu kita goreng. Proses selanjutnya kita memasak mie goreng. Untuk memasak mie goreng ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail. Nah, ini mie goreng yang sudah matang teman-teman. Lalu kita siapkan urapnya. Lalu ikan asinnya. Nah, ini sambal goreng kentangnya. Ini orek tempenya. Lalu proses selanjutnya kita menghias tampahnya teman-teman. Kita perlukan daun. Nah, kira-kira caranya seperti video di sini ya teman-teman. Daun kita bentuk segitiga untuk menghias pinggiran tampahnya. Nah, di dalam tampahnya sendiri supaya kelihatan nanti tumpengnya menonjol, kita kasih biasanya kita memakai styrofoam teman-teman, karena di sini styrofoam habis. Kita bisa memakai kardus, memanfaatkan kardus yang ada. Nah, lalu kita rangkai daun-daun yang sudah kita bentuk segitiga ini. Nah, ini tampah yang sudah kita hias dengan daun ya teman-teman, pinggirannya. Lalu setelah itu tengahnya tampah kita kasih daun pisang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk garnisnya teman-teman. Untuk menghias garnisnya saya tidak video ya teman-teman. Setelah itu lalu kita cetak nasi dan kita tuangkan nasi ke dalam tampahnya. Untuk pinggiran tampah kita kasih selada sebagai penyekat makanan. Nah, untuk proses pertama kita susun ayamnya dengan rapi. Setelah ayam rapi, nah pinggirannya kita sekat memakai daun selada ya teman-teman. Lalu kita susun kembali sambal goreng kentangnya. Ini semua untuk 20 porsi ya teman-teman. Setelah sambal goreng kentang, lalu kita susun kembali mie-nya. Setelah mie masuk, lalu kita susun juga untuk urapnya. Nah, ini urapnya ya teman-teman. Setelah urap rapi, lalu kita susun orek tempenya. Setelah orek tempe selesai, kita susun untuk ikan asinnya ya teman-teman. Kita susun satu persatu supaya rapi. Dan setiap masing-masing menu kita sekat dengan daun selada. Daun selada ya teman-teman, supaya menunya tidak tercampur. Nah, ini yang sudah kita isi dengan menu-menu yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Untuk proses selanjutnya kita menghias dengan garnish yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Di sini ada bunga yang terbuat dari tomat, wortel, timun, dan lain-lainnya. Nah, ini
yang sudah kita hias dengan garnisnya teman-teman. Kelihatan lebih cantik dan rapi. Setelah proses ini selesai, lalu untuk menghindari debu kita bungkus dengan plastik parcel. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tumpeng yang udah siap diantar. Sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.